Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Wulandari dengan NIM 18721500018. Program studi Pendidikan Ekonomi Malambe, mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan, tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. 1. Asas semesta, menyeluruh dan terpadu. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas tanggung jawab bersama. 4. Asas manfaat, adil dan merata. 5. Asas kemandirian dalam belajar. 1. Asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas semesta, menyeluruh dan terpadu adalah pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Kedua, asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus 1. Meliputi seluruh hidup setiap individu. 2. Mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan. 3. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri atau self-fulfillment setiap individu. 4. Meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. 5. Mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya. Sesuatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan cenderung asal-asalan saja, dan bahkan dapat menimbulkan masalah yang lain lagi. Kegiatan dalam proses pendidikan haruslah selalu didasarkan pada asas tanggung jawab, karena kegiatan apapun yang dilakukan dalam pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan, yakni membimbing dan mendidik para siswa agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Asas manfaat, adil, dan merata. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Sementara itu, asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari dua asas Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. A. Pendekatan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik masih terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. B. Masalah tujuan belajar. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu,
Kemajuan ilmu dan teknologi yang aman pesat menuntut orang untuk belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Sehubungan dengan hal itu, tujuan belajar yang learning to know dan learning to do saja ternyata belum cukup. Thanks for watching.